Bermula dengan seorang cewek yang tertidur pada sebuah bus. Cewek itu bernama Linami. Linami terkaget ketika bus sudah berhenti di tempat tujuannya, sehingga tanpa sadar ia melupakan HP-nya yang terjatuh. HP tersebut kemudian dipungut oleh seorang pria misterius dan dibawanya pulang. Di keesokan harinya, teman Linami kemudian menghampiri tempat tinggal Linami. Di sana ia tidak menemukan Linami di dalam rumah. Teman Linami menelpon ke HP milik Linami, namun tidak ada jawaban, sehingga ia semakin panik. Namun saat ia keluar, ia melihat Linami yang tertidur di bawah meja. Linami yang terbangun kemudian mencari di mana HP-nya. Sayang ia tak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian temannya itu menelpon lagi supaya tahu letak HP-nya melalui nada dering. Sayangnya HP Linami sudah dibawa oleh seorang pria yang kemudian pria tersebut mengangkat teleponnya. Pria tersebut menyamarkan suaranya seperti seorang perempuan, kemudian mengatakan kalau ia tanpa sengaja menjatuhkan HP milik Linami itu, sehingga layarnya retak padahal pria itu sendiri yang merusaknya. Pria itu mengaku akan bertanggung jawab dengan membawanya ke tempat servis. Pria itu memberikan alamat tempat servisnya ke Linami. Sehingga pada keesokan harinya Linami pergi ke sana. Tempat itu berada di dalam gedung yang tampak sudah ditinggalkan, sehingga terlihat sangat sepi dan mencurigakan. Namun Linami yang ingin mendapatkan HP-nya kembali tak menghiraukan keanehan tersebut. Ia langsung masuk dan mencari toko servis HP-nya. Setelah ditemukan, Linami diminta untuk mengisi selembar formulir, di mana ia harus menuliskan password HP-nya guna pengecekan HP yang rusak itu. Ternyata pria yang melakukan servis itu adalah orang yang sama dengan yang menemukan HP Linami. Pria itu lalu melakukan cloning HP sehingga ia bisa mengetahui segala aktivitas Linami melalui HP cloningannya itu. Linami yang tak menyadari HP-nya telah dikloning kemudian pergi dari tempat servis itu setelah HP-nya terlihat rapi lagi. Di lain tempat ada seorang detektif yang bernama Wojiman sedang menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan berantai. Wojiman sangat terobsesi untuk menemukan pelakunya karena banyak gosip kalau pelakunya adalah putra dari Wojiman yang bernama Jun Yeong. Singkat cerita, si Jun Yeong ini menghilang dari rumah dan bersamaan dengan itu terjadi pembunuhan yang pertama, yang kemudian pihak kepolisian mencurigai Jun Yeong sebagai pelakunya. Namun pihak kepolisian tidak pernah menemukan Jun Yeong, sehingga Wojiman ini bersikeras untuk terus mengusut kasus pembunuhan itu sampai mendapatkan bukti kalau pelakunya bukanlah putranya. Kembali kepada Linami, ia mendapatkan kenaikan gaji karena berkat usahanya produk milik tempatnya bekerja menjadi trending. Namun bos Linami meminta ia untuk merahasiakan kenaikan gajinya karena teman satu tim Linami tidak ada yang mendapatkan kenaikan gaji. Linami merasa tidak enak dengan hal tersebut, namun bosnya meyakinkan Linami untuk tetap bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, sehingga Linami lalu menyetujuinya, beralih kepada pria yang telah meretas HP Linami. Pria tersebut menyelinap ke dalam rumah Linami. Ia meneliti ruangan Linami untuk mengumpulkan data-data yang ia perlukan. Setelah selesai, pria itu pun pergi. Pada keesokan harinya, pria itu pergi ke kafe milik ayah Linami. Di sana, ia memesan minuman yang tidak dijual, yang biasanya ayah Linami membuatkan minuman tersebut untuk putrinya. Ia mengetahui minuman itu dari sosial media milik Linami. Pria itu berkata ia adalah pelanggan tetap kafe itu. Ia juga mengatakan kalau minuman yang ia pesan pernah ia minum 1 tahun yang lalu di tempat yang sama. Kemudian pria itu menemui Linami yang ketika malam hari, Linami ini membantu ayahnya bekerja di kafe. Pria itu beralasan membeli CD bekas milik Linami. Ia lalu berpura-pura menjual tiket masuk untuk pertandingan baseball yang akan datang. Pria itu lalu memberikan kartu nama di mana ia mengaku sebagai Jun Yeong dan berprofesi sebagai petugas keamanan digital. Setelah Linami membeli tiket itu, ayahnya datang mengantarkan pesanan pria tersebut. Namun ayah Linami yang curiga dengan pria itu memintanya untuk tidak minum di dalam kafe, karena pada dasarnya pria itu memesan minuman untuk dibawa pulang. Setelah kafe pun tutup,
ayah Linami mengantar putrinya pulang. Ia juga mengatakan kepada Linami untuk berhati-hati kepada pria yang tadi, karena ia merasa kalau pria tersebut sangat mencurigakan, karena memesan minuman yang hanya khusus dibuat untuk Linami saja. Sayang Linami tidak mempedulikan peringatan ayahnya. Setelah mengantar Linami, ayahnya kembali ke rumah. Ternyata pria mencurigakan itu sudah ada di rumah ayah Linami. Kemudian pria itu langsung menyergap ayah Linami dan mengikatnya. Pria itu menggunakan rumah ayah Linami sebagai markas barunya. Berpindah ke Linami yang tengah waspada karena ada orang yang akan membuka pintu rumahnya. Setelah terbuka, ternyata itu adalah sahabatnya yang kabur dari rumah ibunya dan meminta untuk tinggal bersama Linami sementara waktu. Keesokan harinya, Linami dan sahabatnya bangun kesiangan karena alarm di HP milik Linami tidak menyala. Linami bergegas untuk pergi ke kantornya. Saat di perjalanan, ia melihat ada postingan di media sosial miliknya yang menghina bos dan juga perusahaan tempatnya bekerja. Linami sangat terkejut melihat hal tersebut. Ia pun berusaha untuk menjelaskan kepada bos dan teman kerjanya kalau postingan itu bukan ulahnya. Namun bos Linami tidak peduli dan mengusir Linami dengan paksa. Linami lalu melapor ke kantor polisi bersama sahabatnya. Namun pihak kepolisian menolak untuk mengusut kasusnya dengan alasan tidak ada bukti karena postingannya telah dihapus oleh si pelaku. Linami lalu menghubungi Jun Yeong yang memberi kartu nama sebagai petugas keamanan digital waktu mereka bertransaksi CD bekas dan tiket nonton baseball saat itu. Jun Yeong lalu berpura-pura mengecek HP Linami dengan laptopnya. Padahal semua kekacauan itu adalah ulah dari pria tersebut yang ingin menjauhkan Linami dari orang-orang terdekatnya. Setelah selesai, pria itu meminta Linami untuk berbicara empat mata. Pria itu tahu kalau semalam sahabatnya menginap di rumah Linami, sehingga ia meyakinkan Linami kalau pelaku peretasan HP-nya itu adalah orang yang paling dekat dengannya. Linami yang termakan omongan pria tersebut kemudian menuduh sahabatnya yang telah merusak kehidupannya. Sahabatnya yang kecewa kemudian pergi meninggalkan Linami. Berpindah kepada Wojiman. Ia mendapatkan info tentang pria yang mengaku sebagai Jun Yeong. Ia bersama rekannya pergi ke tempat Jun Yeong membuka servis HP. Ternyata tempat itu sudah ditinggalkan oleh Jun Yeong. Go Jinman dan rekannya memeriksa tempat itu yang kemudian menemukan kertas formulir yang isinya sama dengan nama-nama korban pembunuhan berantai. Ketika akan pergi dari sana, Wojiman bertemu dengan Linami yang membawa dua orang polisi karena ia curiga dengan tempat servis HP tersebut. Karena di sana ia memberikan password HP-nya dan di sana HP Linami dibongkar saat itu. Wojiman yang menemukan nama Linami di daftar milik Jun Yeong kemudian meminta Linami untuk menjadi umpan menangkap Jun Yeong. Linami setuju dengan rencana itu karena ia juga ingin menangkap pelaku yang sudah merusak kehidupannya. Kemudian Linami meminta Jun Yeong untuk datang ke rumahnya. Ia beralasan ingin memeriksa apakah laptopnya juga diretas oleh orang yang meretas HP-nya. Ketika Jun Yeong sampai di depan rumah Linami, Wojiman dan rekannya mencoba untuk menangkap Jun Yeong. Ketika Jun Yeong menunjukkan wajahnya kepada Wojiman, Wojiman tidak mengenali Jun Yeong karena wajahnya berbeda dari Jun Yeong putranya. Sehingga ia dan rekannya yang fokus kepada Jun Yeong putra Wojiman membiarkan pria itu pergi. Wojiman dan rekannya lalu membawa Linami pergi ke rumah ayah Linami supaya Linami tidak dibiarkan sendirian. Sebelum berpisah, Linami berkata kepada Wojiman dia akan mengiriminya pesan setiap akan melakukan sesuatu, sambil menunjukkan sebuah kartu nama yang sudah ditulis kata-kata oleh Linami. Ketika di dalam rumah, Linami mencoba menghubungi pria yang mengaku sebagai Jun Yeong. Namun Linami malah mendengar suara getaran HP di lantai atas kamarnya. Linami mulai khawatir dengan ayahnya, kemudian mengecek kamar ayahnya. Ternyata yang ada di tempat tidur hanyalah guling yang ditata menyerupai orang yang tidur. Linami semakin panik melihat hal tersebut, sampai kemudian ia mendengar suara percakapan antara Linami dengan ayahnya ketika ayahnya mengantar Linami pulang dan meminta Linami untuk waspada dengan pria yang membeli CD bekas miliknya saat itu.
Junyeong lalu menunjukkan dirinya di depan Linami. Ia berkata kalau Linami macam-macam, ia akan menghabisi ayahnya. Linami tidak bisa berbuat banyak, ia hanya bisa menuruti omongan Junyeong. Junyeong meminta Linami untuk mengirim pesan kepada Wojiman kalau dia saat ini baik-baik saja dan akan segera tidur. Setelah pesan terkirim, Linami dibawa ke kamar mandi di mana ayahnya disekap. Di sana Junyeong meminta Linami untuk mengikat kakinya sendiri. Kemudian Junyeong mengikat lengan Linami dan memasukkannya ke bak mandi bersama ayahnya dan dibiarkan tenggelam. Setelah merasa berhasil menghabisi korbannya yang kesekian kali, Junyeong kembali ke ruang tengah untuk bersantai merayakan keberhasilannya. Namun, ia menemukan sebuah kartu nama yang dibuang oleh Linami tadi, di mana pada kartu itu bertuliskan, "Aku tidak mengirim pesan dan hanya menelpon." Dan itu adalah kartu nama yang ditunjukkan oleh Linami ke Wojiman saat akan berpisah tadi. Melihat hal itu, Junyeong menjadi waspada karena Wojiman yang tadi dikirimi pesan oleh Linami kembali ke rumah ayah Linami bersama rekannya. Junyeong yang sudah bersiap untuk menghabisi rekan Wojiman tertangkap lebih dulu oleh Wojiman. Ia lalu diborgol di sebuah sofa dan dihajar oleh Wojiman untuk ditanyai di mana keberadaan Junyeong yang sebenarnya, yaitu putra Wojiman. Sedangkan rekan Wojiman berusaha untuk menyelamatkan Linami dan ayahnya. Linami yang tersadar segera mengambil pisau lipat miliknya dan membebaskan diri dari ikatan Junyeong yang palsu itu. Ia lalu mengambil pistol milik rekan Wojiman dan tanpa basa-basi langsung menembak Junyeong palsu itu. Setelah kejadian tersebut, Linami yang melihat ayahnya masih hidup kemudian segera berlari menghampiri ayahnya. Beberapa saat kemudian, ambulan dan petugas kepolisian datang untuk menangkap Junyeong palsu. Beruntung Junyeong palsu itu masih hidup dan masih ada harapan untuk selamat. Sedangkan Linami dan ayahnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Beberapa hari telah berlalu, Linami terlihat baik-baik saja bersama dengan ayahnya. Dia juga telah berbaikan dengan sahabatnya yang saat itu sempat bertengkar. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Unlock. Jadi gimana nih menurut para sahabat alur ceritanya? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan subscribe di channel ini, karena dukungan kalian itu sangat berarti untuk channel ini. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa pada alur cerita berikutnya. Dance to me and let the soul the record play.